Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afifah Sari Karimah dengan NIM 6022492. Yang saya Alfiat Roma dengan NIM 6022493. Di sini kami akan menganalisis, Menyimpulkan dan merekomendasikan fintech. Perkenalkan, saya Nur Afifah Sari Karimah dengan NIM 6022492 dan saya Nujul Hakim sebagai pelaku usaha UMKM di bidang di makanan yang bermerek UPPS, Pizza UPPS. Oke, baik Mas. Dalam usaha Mas ini kan Pizza Ops ya, pakai fintech nggak? Alhamdulillah udah pakai sih. Terus layanan apa yang dipakai? Layanannya ya kurang lebih dalam metode pembayaran sih, menggunakan QRIS. Perubahan apa yang dirasakan setelah memakai fintech? Kalau perubahannya itu sebenarnya sangat banyak sekali ya, seperti perubahan lebih teratur, lebih terkelola, dan lebih lebih fleksibel, praktis dan simpel. Terus peluang apa yang Mas rasakan saat menggunakan fintech? Kalau peluangnya itu mungkin lebih banyak orang sekarang kan udah pada malas pegang cash ya, jadinya ya lebih mudah lah, lebih senang untuk menggunakan QRIS. Terus tantangan apa yang Mas hadapi saat menggunakan fintech? Kalau tantangannya paling dalam penarikan saldo memakai QRIS-nya tersebut itu harus nunggu beberapa jam atau bahkan bisa 1 harian, itu baru bisa ditarik semua uang yang ada di QRIS-nya itu. Terus apa yang perlu diperbaiki dari layanan fintech untuk UMKM seperti Mas? Paling terbaru itu untuk penarikannya aja sih, biar waktunya lebih cepat aja. Kayak kalau misalnya ada uang masuk hari ini jam 1 katakan ya, kalau bisa jam 1 lebih 1 menit atau 2 menit itu bisa langsung ditarik, biar nggak nunggu beberapa jam. Soalnya dari pedagang sendiri itu sebenarnya ada kendala untuk yang belanja itu kan, nggak semua di sini tuh udah memakai uang non tunai atau uang e-wallet ataupun lainnya itu sih. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, perkenalkan nama saya Alfiat Roma NIM 6022493. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang berlatar belakang mahasiswa. Bisa perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Hidayah dengan NIM 6022488. Oke Mbak, di sini saya minta waktunya untuk mewawancarai. Nah, pertanyaan yang pertama, seberapa sering sih Mbaknya itu menggunakan fintech dan untuk apa? Sangat sering sekali saya menggunakan fintech. Untuk apanya itu karena keperluan saya kan sebagai mahasiswa dan saya mengikuti HMPS di prodi saya, yaitu Universitas Digital. Di situ saya sebagai bendahara, jadi sangat sering sekali menggunakan fintech juga. Nah, layanan fintech apa yang paling sering membantu aktivitas kuliah? Biasanya e-wallet sih, kayak Dana, terus juga GoPay gitu bisa. Terus bagaimana pandangan mengenai peluang perkembangan fintech? Peluang perkembangan fintech itu peluangnya sangat banyak ya, apalagi di zaman sekarang yang sudah digital. Jadi peluangnya itu sudah praktis, kemanapun kita mau bayar apapun itu. Jadi tanpa perlu ngantri ke bank lagi, kita tinggal buka aplikasi misalnya e-wallet itu, masukkan nominal dan langsung transfer. Nah, terus ada nggak tantangan atau resiko yang pernah dialami? Resiko, kalau tantangan sih kayaknya belum. Kalau resiko itu saya pernah kayak mau ngirim ke e-wallet yang lain, tapi mungkin karena pencariannya yang sedang error, jadi itu perlu waktu selama 1 jam lagi untuk mengulangi pencarian transfernya lagi. Nah, menurut Mbaknya, fitur atau inovasi apa yang diharapkan dari fintech? Fiturnya itu kan kalau sekarang udah kayak ada, kita bisa beli pulsa atau data di e-walletnya, mungkin lebih ke keamanan data lagi sih, itu yang masih menjadi minimal gitu di Indonesia sekarang, yang e-walletnya itu keamanan datanya itu masih kurang gitu. Kalau fitur-fiturnya mungkin sudah bagus daripada yang dulu, sama kembali lagi sih, perbanyak lagi tentang diskon dan promonya. Ya,
Kalian wawancaranya dengan Sama-sama. Oke, saya Alfiat Roma. Saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga, yaitu orang tua yang berusia 40 plus. Beneran ya? Perkenalan, Pak. Oke, ya. Nama saya Joko, security kampus UIN Abdurrahman Bali. Umur 30 lebih lah. 50, 30 lebih, 50 ke bawah lah gitu lah ya. Terus? Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Tanya Apakah Bapak itu menggunakan layanan keuangan digital dan menggunakannya itu untuk apa? Oke, selama ini jujur aja kita juga pakai digital ya, layanan digital, contoh kayak pembayaran semesteran gitu. Terus kita transaksi apa, jual beli motor, jual beli apa, itu kan zaman sekarang udah ada semua, itu kan kita pakai transfer. Jadi nggak perlu rapat bawa uang, terus pergi ke bank ambil uang, gitu. Nah, manfaat apa yang Bapak rasakan? Ya banyak banget. Satu, menghemat tenaga, menghemat energi, itu menghemat. Ya kita nggak usah repot-repot keluar, itu. Nanti kalau di luar resikonya juga lebih banyak, itu. Contoh ada jambret, perampokan, itu kan penuh resiko kita bawa uang dengan nominal yang banyak kan. Sedangkan mereka para penjaga kan sudah berpikir sekarang ya. Jadi contohnya, wah itu keluar dari bank, itu bawa duit mereka tahu, itu kan. Resiko di luar lebih besar daripada kita lebih nyantai, lebih nyaman, lebih enak pakai. Dan tantangan apa yang paling terasa? Tantangan yang terasa paling berat Iya. terasa ya orang kan berbagai macam produk kayak HP, terus kartu itu pembayaran itu, kris segala macam itu kan contoh ya. Apalagi sekarang tuh pakai apa sih, Korpek tuh ya, itu ada yang lemot, ada yang cepet. Nah, kita ingin cepet, semua itu cepet ya. Jadi kita ketik, kita kirim nanti nyampe. Nah kalau sekarang tuh agak lemot, nah, kita lemot itulah nanti kita orang transaksi apa dulu, jadi nanti kira-kira akan wajib lama banget, kita nggak tahu seperti apa tuh. Terus Bagaimana pandangan mengenai keamanan transaksi digital? lebih aman, lebih nyaman, lebih oke pakai digital. Ya. Fitur apa yang perlu ditingkatkan agar lebih mudah digunakan menurut Bapak? Ya kita sih, ya apa ya? Karena ya kemajuan teknologi itu otomatis dia nanti juga para ahli pakar itu juga nanti menciptakan fitur-fitur baru. Cuma kita aja yang belum tahu kayak apa kan. Nah kita ngikutin era digital itu artinya lebih mudah lebih enak lebih gampang. Nanti dari perusahaan tersebut yang akan menjual. Kita juga ngikutin aja. Coba aplikasi yang Terima kasih, Pak. Oke. Di sini saya akan menganalisis hasil dari wawancara yang telah kami lakukan kepada pelaku UMKM. Nah, pelaku UMKM yang diwawancarai sudah cukup terbiasa memakai vintage, terutama pada aplikasi Kris sebagai alat transaksi harian. Dari cara ia bercerita, terlihat bahwa ia mengerti betul manfaat langsung yang ia rasakan. Transaksi jadi lebih cepat, pencatatan rapi, dan gak ribet urusan uang kembalian. Ia juga sadar kalau sekarang makin banyak pembeli yang lebih memilih pembayaran non-tunai. Nah, jadi penggunaan Kris menurutnya memang membuka ruang usaha yang lebih luas. Tetapi ketika masuk ke bagian teknis, pemahamannya masih terbatas. Ia belum tahu kenapa saldo di Kris butuh waktu beberapa jam agar masuk ke rekening. Dan ini dianggapnya sebagai hambatan paling mengganggu. Nah, artinya secara penggunaan sehari-hari itu lancar, tetapi saat mekanisme kerja sistem dan resiko teknisnya masih rendah, fokusnya masih pada pemanfaatan praktis, bukan pada cara kerja di belakang layar. Sekarang saya akan menganalisis hasil wawancara dari mahasiswa dan orang tua 40 tahun plus.
Nah, di sini mahasiswa menggunakan fintech sangat sering, terutama karena perannya sebagai bendahara. Ia memahami fitur e-wallet, GoPay, dan layanan pembayaran digital lain dengan baik. Dari sisi peluang, mahasiswa melihat fintech sebagai solusi praktis 24 jam yang memudahkan aktivitas keuangan. Namun ia juga menyadari kendala seperti aplikasi lemot, kekhawatiran keamanan data. Mahasiswa menunjukkan tingkat literasi yang cukup tinggi juga, karena ia sudah mengenali manfaat, resiko, dan juga mengusulkan fitur keamanan tambahan. Berbeda dari mahasiswa, hasil wawancara dari orang tua yang umurnya 40 plus, yaitu menggunakan fintech untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembayar SPP, tagihan, transfer, dan pembiayaan rutin. Manfaat yang dipahami kuat seperti menghemat waktu, tenaga, dan bensin, mengurangi resiko pencopetan juga. Namun tantangannya sama, aplikasinya lemot dan menghambat transaksi. Ia percaya transaksi digital aman dan nyaman meski belum memahami detail keamanan data. Ini menunjukkan literasi pengguna cukup baik pada level pengalaman, tapi belum pada aspek edukasi teknis. Berikutnya ada pada kesimpulan. Nah, secara keseluruhan ketiga narasumber dari UMKM, mahasiswa, dan orang tua memiliki pengalaman positif dan pemahaman dasar yang baik tentang manfaat fintech, terutama dari sisi efisiensi, keamanan, kemudahan transaksi. Namun, tingkat literasi mereka berbeda. Mahasiswa literasinya paling oke karena memahami fitur, resiko, dan kebutuhan inovasi. Sedangkan UMKM literasinya menengah, fokus pada pemanfaatan praktis tetapi belum memahami mekanisme teknis. Yang terakhir, orang tua. Nah, literasinya baru dasarnya aja nih, mengerti manfaatnya tetapi belum memahami resiko keamanan digital secara detail. Nah, masalah utama yang muncul yaitu aplikasi lemot, kekhawatiran keamanan data, settlement kris lama, minim edukasi tentang resiko. Artinya, literasi finansial teknologi masyarakat itu udah cukup baik dan dalam penggunaannya, tapi masih lemah dalam pemahaman resiko dan teknis. Selanjutnya, rekomendasi tindak lanjut untuk OJK. Yang pertama, meningkatkan edukasi publik tentang keamanan data, risiko penipuan digital, dan cara aman menggunakan fintech. Yang kedua, memperketat pengawasan terhadap penyelenggara fintech, terutama kecepatan settlement dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, menyediakan modul literasi digital khusus UMKM dan masyarakat usia 40 ke atas. Selanjutnya, rekomendasi untuk pelaku bisnis fintech. Yang pertama, mempercepat proses pencairan kris agar tidak memakan waktu selama berjam-jam. Yang kedua, menambah fitur keamanan seperti verifikasi berlapis, anti-phishing, dan proteksi data. Yang ketiga, memperbaiki performa aplikasi agar tidak lemot. Yang keempat, menawarkan program edukasi bagi UMKM dan pengguna umum. Selanjutnya, rekomendasi untuk masyarakat. Yang pertama, menggunakan finansial teknologi dengan bijak dan tetap membaca syarat layanan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang keamanan data seperti tidak membagikan OTP. Yang ketiga, mengikuti edukasi digital yang disediakan pemerintah atau penyedia layanan. Dan yang terakhir, menggunakan aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Sekian pemaparan hasil dari tugas UAS Finansial Teknologi Dari kelompok 13 tentang peluang dan tantangan fintech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.